Bib. Bib kamu aja bib. Afwan bib. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkur salata ala Nabi. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil hannanil mannan daim al ihsan wal imtinan alladhi taqaddasat mawakhibuhu an takhsis bi makanin aw zaman wa an al harsi fi fulan duna fulan jalla an takyid datan wa sifatin wa af'alan kull yawmin wa bisa'an ahmadu hamda man gharqa fi barrihi fa'tarafa bil azizi an al-qiyam bi shukrihi wa an yakhudarahu haqqa qadrihi ba'da al-ityan bihasabi taqati wal imkan wa ala wa salatuhu wa salamuhu ala khairatihi wa khalqihi wal mab'uthi bi khairil adyan wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hinin wa awan wa ba'd. Ziyadatul habaib asy-syurafa wal ulama al-kurrama. Yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap yang menjadi darah dagingnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penerus perjuangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jadi yang dari tulang rusuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kepada yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita bersama, orang tua kita bersama, Al-Habib Mustafa Al-Hattar, mata'an Allah bituli hayatih, amin. Kemudian juga ada saudara saya Al-Habib Ali Al-Jufri dari Cirebon, dan juga para habaib lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi demi Allah tidak sedikit pun mengurangi rasa cinta saya, rasa ta'zim saya kepada beliau semua. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap ulama, para guru, para sesepuh tokoh masyarakat yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pada saat hari ini. Kita doakan beliau-beliau semua, guru-guru kita semua, habaib kita semua, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, Allah kabulkan setiap hajatnya, Allah menangkan di dalam setiap perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, ibu, bapak, kemudian terkhusus muda-mudi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar daripada majlis yang mulia dan majlis yang agung ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Mengampuni dosa kedua orang tua kita. Amin. Mengampuni dosa-dosa daripada guru kita. Amin. Mudah-mudahan tidaklah keluar daripada majlis ini melainkan Allah kabulkan semua hajat dan keinginannya. Amin ya rabbal. Bibarakati Sayyiduna Muhammad wa ali Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Saya barusan sebetulnya agak telat datang ke sini. Kenapa kok agak telat? Karena barusan itu baru ngisi di SMK Negeri Gambut 1. Dari sana langsung ke sini. Doakan saya biar Allah berikan kesehatan, biar Allah berikan keistiqomahan, biar ilmu yang sedikit yang saya punya ini Allah berikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa kita doakan yang jomblo-jomblo kita termasuk saya. Karena saya ini walaupun jelek-jelek begini, saya ini masih jomblo. Masih jomblo. Makanya doakan. Terkhusus minta doa kepada guru kita Al-Habib Mustafa, mudah-mudahan pulang dari sini bawa istri. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita doakan yang jomblo-jomblo di sini, yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah berikan jodoh. Mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang apa? Yang laki, yang perempuan ya? Yang perempuan, mudah-mudahan dapat jodoh yang laki yang soleh, yang ganteng, yang kaya, yang alim. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kira urusan jodoh aja kencang-kencang semua suaranya ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana apabila bukan karena kekuasaannya Allah, kalau bukan karena kecintaannya Allah, rahman rahimnya Allah, perkasanya Allah, maha kuasanya Allah, kita tidak akan pernah mampu melangkahkan kaki ke tempat yang mulia itu, ke tempat yang mulia ini. Oleh karenanya saya mengajak kepada ibu-ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita menjadi salah satu hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita duduk di tempat yang mulia dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh ulama kita, inda dzikri shalihin tanzilur rahmah, ketika disebutkan nama orang yang saleh, maka di situ turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru nama orang soleh yang disebutkan. Bagaimana ketika yang disebutkan Habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita menyebut nama orang saleh, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itu diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah itu seperti apa, Habib? Bisa pengampunan dosa, bisa diberikan kesehatan, kenikmatan, bahagia di dunia, bahkan bahagia sampai akhirat, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah, di mana di luar sana mereka tidak Allah berikan rahmat, tidak Allah berikan kasih sayang, tidak Allah berikan perhatian, sementara kita Allah pilih. Kita yakini yang hadir sekarang ini adalah pilihan Allah, dan kita bersyukur kepada Allah telah menjadi hamba-hamba yang dipilih untuk menyenangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakini siapapun orangnya, ketika dia dalam hatinya berkeinginan menyenangkan hati Nabi Muhammad, maka demi Allah dia pasti akan disenangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, oi, yang belakang, oi, ngobrol mulu. Gua ngomong dari tadi lu ngobrol PA lu. Ya Allah, tega. Kita teriak-teriak di sini ceramah, di sono ngobrol, sikit kuru, sikit kanan. La ilaha illallah. Masih mau ngobrol enggak? Kalau ngobrol ulun berhenti dah sudah. Ya. Kalau orang, nih Bu, Anda kasih tahu, mau Anda kasih tahu enggak? Orang dia ngobrol di majelis ilmu itu sudah dipastikan matinya dia dalam keadaan su'ul khatimah. Tahu su'ul khatimah ada? Su'ul khatimah itu mati enggak bawa iman, enggak bawa Na'udzubillahi min. Makanya ketika duduk di majelis ilmu, kita jangan ngobrol. Kalau mau masuk ke surga, kita jangan ngobrol. Kalau mau masuk surga, kita jangan ngerumpi. Paham? Jelas? Lanjut jangan. Angkat suaranya, takbir. Sallu ala nabi. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melakukan sholat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berpuasa. Ketika Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar melakukan zakat, Allah tidak mengerjakan zakat. Ketika Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan ibadah ke tanah suci, Allah tidak melaksanakannya. Tapi berbeda ketika Allah memerintahkan salawat kepada kita. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa agung dan luhurnya kasih sayang Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ketika memanggil nabi-nabi yang lain tidak memakai kata pengagungan, saudara sekalian. Ketika Allah memanggil nama Nabi Adam, ya Adam di dalam Al-Qur'an. Ketika manggil Nabi Nuh, ya Nuh. Ketika manggil nama Nabi Musa, ya Musa. Ketika manggil nama Isa, ya nama Nabi Isa, ya Isa.
akan tetapi berbeda dengan makhluk yang paling agung di alam dunia ini, yakni Habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad, ya ayuhan nabi, wahai nabi, yasin, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudaththir, kata wa kidza. Ahlan wa sahlan bi hudurikum, ahlan wa sahlan. Tafadhal. Iklan iklan sebentar. Insyaallah. Tafadhal. Lanjut jangan. Lanjut jangan. Seteru. Ya salam. Lanjut ya. Siap dengarkan lagi. Takbir. Ayo sallu ala nabi. Baik. Kemudian kata al-Imam al-Habib Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, ij'ali salata ala nabi bainaka wa baina munajatika li rabbik. Asirru kulla sirri bis salati ala nabi. Apa kata beliau? Jadikanlah salawat kalian itu sebagai perantara munajat kalian, munajat antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Asyirru kulla sirri bis salati ala nabi. Sesungguhnya rahasia di balik rahasia adanya di dalam membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mendapatkan nasihat daripada guru mulia dan Habib Umar bin Habib bin Syekh Bakar bin Salim. Ketika kita lagi galau, ketika kita lagi kesusahan, ketika kita dalam kesedihan, kita tidak menemukan jalannya, kuncinya dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya dengan sholawat tersebut, kesusahan kita, kesedihan kita, kepayahan kita, duka kita, insya Allah Allah hilangkan berkat daripada syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi besar Muhammad ini adalah umat yang beruntung. Mengapa demikian? Kita ini walaupun bejat, walaupun ahli maksiat, walaupun tukang narkoba, walaupun tukang mabok, walaupun tukang zina, dengan kasih sayangnya Nabi Muhammad yang agung, dengan kasih sayangnya Nabi Muhammad yang mulia, kita dapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang tersebut. Amin. Apa kata Nabi SAW? Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Bahwasanya syafaatku bukan untuk orang-orang yang berdosa kecil, kata Nabi Muhammad, akan tetapi syafaatku kelak untuk orang-orang yang berdosa besar. Maka dari itu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa malunya kita kepada Nabi Muhammad, betapa hinanya diri kita, sehingga di dalam hati kita, sehingga di dalam pikiran kita, sehingga di dalam setiap praktek kehidupan kita, kita tidak menyertakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun amaliyahnya, kita tidak menyertakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita di dunia tidak butuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal kenyataannya kita sangat butuh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Tidakkah kalian ingat siapa hamba-hamba yang dirindukan oleh Rasulullah? Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Ketika itu Rasulullah nangis, Rasulullah bersedih. Ditanya sama sahabat Nabi, ya Rasul, wahai kekasih Allah, mengapa engkau bersedih? Wahai kekasih Allah, mengapa engkau bersedih? Kemudian dijawab oleh baginda Nabi besar Muhammad yang agung. Kata beliau, syauqi ila habibi, aku rindu terhadap kekasihku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata sahabat Nabi, alasna habibukum ya Rasulullah, bukankah kita ini adalah kekasihmu ya Rasulullah? Lah, kata Rasulullah,
Kamu bukan kekasihku, kalian bukan kekasihku, kata Rasulullah. Bal antum ashabi, akan tetapi engkau adalah sahabatku, kata Rasulullah SAW. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, lantas siapa orang gerangan yang kau sebut kekasihmu dan kau rindukan itu ya Rasulullah? Naam, mereka yang aku rindukan, mereka yang membuat diriku menangis bersedih pilu sampai saat ini, mereka adalah hum amanubi walam yarani. Mereka adalah yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang mohon maaf Pak Bu, dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Indonesia, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit yang mampu menyenangkan Nabi Muhammad. Lebih banyak umat Rasulullah SAW yang melemparkan kotoran ke wajahnya Muhammad SAW. Berapa banyak anak-anak muda kita tergelincir dengan maksiatnya. Berapa banyak anak-anak muda kita tergelincir dalam pembuatan sesat, mudarat, mukhallafat, sayyiat, munkaratnya. Sehingga saya mau mengajak berpikir kepada antum semua, dengan wajah yang mana, dengan muka yang mana, dengan badan yang mana, dengan jasad yang mana. Ketika engkau nanti bertemu dengan Rasulullah, engkau akan berhadapan dengan wajah yang mana, dengan badan yang mana, dengan jasad yang mana, dengan tangan yang mana, dengan mata yang mana ketika engkau bertemu dengan Rasulullah. So, perhatikan, dengan tangan mana engkau akan menyentuh tangan agungnya Rasulullah. Kau akan cium tangan Rasulullah SAW, kau letakkan ke bibirmu. Sedangkan engkau ahlul fujur, ahlul ghaflah, sedangkan engkau adalah orang yang hina, pendosa. Maka dari itu saya ajak kepada ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan, ilmu tidak menjaminmu selamat, nasab tidak menjadikanmu selamat, harta tidak akan menjadikanmu selamat. Apapun yang ada di dalam diri kamu tidak akan menjadikan selamat kecuali ada pertolongan Muhammad. Tidak ada. Tidak ada yang akan mampu kita banggakan. Tidak ada yang mampu kita berikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tangan kita ini terlalu kotor, sehingga kita tidak layak bersentuhan dengan yang agung. Maka dari itu sekarang inilah kesempatan kita untuk merubah diri lebih baik lagi ke depan, terus lebih baik, agar kelak kita bisa menyenangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian merindukan Nabi Muhammad? Saya yakin 100% yang ngumpul di sini rindu kepada Nabi Muhammad. Betul? 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 Nah, sekarang Habib mau nanya, ibu-ibu solawat sehari baca berapa kali? 10 ada 10. 10 ada. Tapi masih lemah. 100 ada 100. 100 ada. Tapi masih lemah. 300 ada 300. Masih lemah. 1000 ada. Ada 1000. Masih lemah. 5.000 ada. Ada. Gak ada. Memang ibu-ibu di sini lemah. Saya mau nanya sama bapak-bapak, mana bapak-bapak? Kok kagak kelihatan? Dikit doang. Sholawat itu banyakin, Bu. Hubungan itu harus tetap dibangun dan terus harus dibangun. Sehingga hati kita, jasad kita, ruh kita terikat dengan Sayyidina Muhammad. Kalau belum begitu, jangan berhenti baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu menjadi bekal kita suatu saat nanti lebih layak ditolong oleh Sayyidina Muhammad. Perhatikan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo. Halo. Oi. Oi. Nah, Habib nanti bagian serius. Yang ngehibur ada beliau nanti. Ada guru kita. Ya, paham Tom? Paham Tom? Paham Tom? Lanjut jangan. Lanjut jangan. Lanjut jangan.
Jangan lanjut. Jangan. Katanya jangan, itu satu ibu-ibu bilang. Beb, lanjut jangan Beb. Lanjut ujar Sidin. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, terakhir satu yang ingin saya sampaikan. Di Rempang sana saudara sekalian. Rempang tanah Melayu. Tanah-tanah mereka orang Islam saudara sekalian. Tanah mereka dirampas oleh pemerintah saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli kepada kesedihan, kesusahan, kepayahan seorang yang muslim, maka bukan bagian golongan daripada muslim saudara sekalian. Maka dari itu saya Mahdi bin Yahya, saya khawatir ketika nanti bersemu dengan Nabi Muhammad, bersapa dengan Nabi Muhammad, saya khawatir nanti ditanya, Mahdi, mengapa kau biarkan saudara muslimmu terdolim, tersiksa, terkhianati, kelaparan, kesusahan? Maka di sini saya suarakan, pemerintah, tanah di Melayu adalah milik nenek moyang orang Melayu saudara sekalian. Tanah di Rempang adalah milik orang-orang Melayu yang ada di Rempang. Mengapa demikian saudara sekalian? Tanah di sana sebelum Belanda masuk ke sini itu adalah milik datuk-datuknya saudara kita yang ada di Melayu. Kemudian datang Belanda, diambil itu, dijarah itu tanahnya saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Diambil oleh Belanda. Setelah singkatnya merdeka, kemudian diambil oleh pemerintah. Maka saya mau nanya sama ibu-ibu sekalian, kira-kira kalau misalkan pemerintah tidak menyerahkan tanah tersebut kepada rakyat, bahkan malah menyerahkan tanah tersebut kepada asing, orang-orang Cina pendatang, lantas apa bedanya pemerintah dengan Belanda saudara sekalian? Pemerintah harusnya mengayomi rakyat. Pemerintah harusnya melindungi rakyat, bukan malah merampok harta rakyat. Saya mau nanya sama orang-orang di sini, hati-hati Pak Bu. Sekarang boleh Rempang yang diambil, suatu saat nanti bisa tanah-tanah ibu, tanah-tanah kita yang diambil, yang diziarah saudara sekalian. Hati-hati, jangan merasa aman, jangan merasa gembira, jangan merasa senang ketika ada saudara-saudara kita yang terdolimi, kesusahan, kelaparan. Engkau akan bertanggung jawab di hadapan Sayyidina Muhammad. Habib, ngapain Habib ngurusin urusan orang? Siapa bilang saya ngurusin orang? Umat ini adalah amanah dari Nabi Muhammad untuk kami para habaib. Umat ini adalah titipan amanah dari Nabi Muhammad untuk seluruh ulama saudara sekalian. Maka kalau misalkan ulama dan habaib diam, tidak membela mereka, lantas siapa yang mau membela mereka? Jika kalian sebagai muslimin muslimah tidak membantu mereka, lantas siapa yang akan membantu mereka? Saya mau nanya, ibu-ibu semuanya jawab kompak. Kalau memang ibu-ibu cinta kepada saudara-saudara ibu yang ada di Rempang, saya minta jawaban ibu yang tegas dan keras. Siap kompak? Siap kompak? Kurang kencang, siap kompak? Anak mau nanya, siap bersatu semuanya ibu-ibu bapak-bapak? Siap bersatu? Kurang kencang, siap bersatu? Takbir. Siap bela Rempang. Siap bela Rempang. Kurang kencang, siap bela Rempang. Takbir. Sallu ala Nabi. Nih, pemerintah dengarkan suara orang-orang Kalsel. Kami menuntut keadilan seadil-adilnya untuk saudara kami yang ada di Rempang Melayu sana. Akhirul kalam, saya ingin mengajak kepada ibu-ibu bapak-bapak sekalian, ulun minta relanya, minta ridhonya. Mana? Ali Usman ta'ala ente. Habis surah. Gom. Ali Usman. Yes. Mawjud. Saya di Sukabumi sedang berusaha untuk bebaskan tanah untuk pembangunan pondok pesantren. Nama pondok pesantrennya Anwarul Mustafa An-Hadiyah. Nama tersebut diberikan oleh guru saya Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kab, murid pertama daripada Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hazani, dan juga diberikan oleh
guru kita bersama Sayyidina Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, Mudirul Ma'had Darul Lughah wa Da'wah di Jawa Timur. Mungkin semua orang udah pada tahu ya mondok beliau. Nah, nama tersebut dari beliau semua. Saya mengajak kepada ibu-ibu sekalian untuk sama-sama menyisihkan sebagian hartanya untuk mencicil daripada pelunasan tanah tersebut. Yang ada aja, yang kada ada tidak usah. Yang penting doanya saja. Doakan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan segala sesuatu dan segala sesuatunya sehingga terbebaskan tanahnya dan terbangun pondok pesantrennya dan bisa mencetak kader-kader penerus Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Sambil salawatan oke. Inggih, sambil salawatan ya. Sudah jalan. Pakai tasbih betul aja. Sorban ada. Sorban. Keliling aja. Udah jangan sorban. Pamit kan. Ada yang mau bantu yang depan? Anak kecil bantu ke situ tuh bagi situ. Sini sayang. Sini ganteng. Ya salam. Pejuang. Ta'al. Sallu ala Nabi. Salatullah, salamullah. Ada lagi sorbannya? Pamit ya. Habibillah, korang kompak. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salam ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Tawassalna billah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah. wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. ilahi sah من الآفات والنعمة ilahi sah لمن من الآفات والنعمة wa min amin ومن الغمة bi ahlil badri ya Allah. Semua kompak. Salatullah, salamullah na'am ala taha rasulillah. Yallah, yallah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi rasulillah. wa kulli mujahidin Hidilillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. salimil Minal afati wan ni'am. ilahi sah سالم الأمة من الآفات والنعمة ومن أمين ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله Semuanya. سلام الله Semuanya. على طه رسول Yang belakang. الله. صلاة الله kita gerakan, kita getarkan arasnya Allah. Salatullah salam yang belakang
Rasulillah salatullah salamullah Yasin Habibillah. Dibuka Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil Allahumma salli yang semangat wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubash Allah Allah wa ahlana wa jami'ah wa muallimina wa talabatana min yaumina hada ila yaumil. sekali lagi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' terus wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli semuanya wa sallim Allah Muhammadin الصحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هدى إلى يوم الآخرة. belum beres ke belakang sana. Wasallim ala sayyidina Muhammadin salatan tubashiruna wa ahlana wa auladana wa jami'ah wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala yang di dalam baca Muhammadin busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana sallu wa jami'a masya Allah Allah wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim alaihi. takbir Allahu akbar. takbir Allahu akbar. sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Udah ya, tadi sholawat tadi yang terakhir. Kalau pengen masih ketemu, kalau kurang nanti kita ketemu lagi malam ini di Basyiri di tempat Habib Fatur Rahman Bahashim. Insya Allah di situ ada Habib Muhammad Maulana Wilah dan Habib siapa? Dari Tarim itu. Nah, dari Tarim Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Nah, nanti sampai ketemu lagi di tempatnya Habib Fatur Rahman di Basyiri, di makam keramat Basyiri. Kurang lebihnya ulun minta rela, minta ridho, minta rela kepada semua yang hadir, terkhusus guru-guru yang mulia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung saja kita dengar